pada malam 26 April tahun 1986. Dunia tertidur tanpa menyadari bahwa sebuah kesalahan manusia akan melepaskan kekuatan paling berbahaya yang pernah diciptakan. Tidak ada perang, tidak ada serangan misil. Hanya satu reaktor nuklir dan keyakinan bahwa teknologi telah sepenuhnya dikuasai manusia. Inilah kisah Chernobyl. Chernobyl adalah pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina. Saat itu bagian dari Uni Soviet. Di dekatnya berdiri kota Pripyat, kota modern, bersih, penuh anak muda, dan keluarga insinyur nuklir. Pripyat adalah simbol masa depan Soviet. Kota ini tidak dibangun untuk bertahan ratusan tahun, karena tidak ada yang membayangkan kota ini akan ditinggalkan selamanya. Reaktor Chernobyl menggunakan desain RBMK, ke-1000 efisien, murah, namun memiliki cacat fatal. Reaktor ini menjadi tidak stabil saat beroperasi pada daya rendah. Lebih buruk lagi, tidak ada bangunan pelindung beton penuh seperti reaktor barat. Namun semua kelemahan ini dirahasiakan. Keselamatan dikalahkan oleh gengsi dan target produksi. Pada 25 April tahun 1986, operator dijadwalkan melakukan uji coba keselamatan. Namun karena permintaan listrik nasional, uji coba tertunda berjam-jam. Shift malam menerima reaktor dalam kondisi tidak stabil. Dengan informasi yang minim, secara prosedur, reaktor seharusnya dimatikan. Tapi perintah jelas, uji coba harus tetap dilakukan. Daya reaktor turun terlalu rendah. Itu adalah zona paling berbahaya bagi RBMK. Untuk menaikkan daya, operator menarik hampir semua batang kendali. Melanggar aturan keselamatan, sistem otomatis dimatikan agar uji coba tidak terganggu. Reaktor tampak berjalan normal, padahal ia telah berubah menjadi bom waktu. Pukul jam 1:23 menit, 40 detik, tombol darurat AZ5 ditekan. Alih-alih mematikan reaktor, desain batang kendali menyebabkan lonjakan daya ekstrem. Dalam 1 detik, reaktor meledak. Ledakan kedua menghancurkan atap dan melemparkan grafit radioaktif ke udara. Inti reaktor terbuka langsung ke atmosfer bumi. Grafit terbakar dan menghasilkan awan radioaktif yang naik ribuan meter. Radiasi dilepaskan tanpa penghalang. Para pekerja melihat cahaya biru kehijauan radiasi yang tampak indah, namun mematikan. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan menit, tubuh mereka telah menerima dosis radiasi fatal. Pemadam datang tanpa tahu apa yang mereka hadapi. Tanpa pelindung, mereka naik ke atap reaktor dan memadamkan api. Mereka menyelamatkan dunia dari bencana yang lebih besar dengan nyawa mereka sendiri. Banyak dari mereka meninggal beberapa minggu kemudian akibat radiasi. Sementara itu, Pripyat menjalani hari seperti biasa. Anak-anak bermain, warga menonton dari jembatan. Tidak ada sirena, tidak ada evakuasi. Radiasi menyelimuti kota tanpa suara. Evakuasi baru dilakukan 36 jam kemudian. Warga diberitahu bahwa mereka akan kembali dalam 3 hari. Mereka tidak pernah kembali. Pripyat menjadi kota hantu dalam hitungan jam. Lebih dari 600.000 likuidator dikerahkan. Mereka membersihkan grafit radioaktif dengan tangan. Karena robot gagal, setiap orang hanya diberi waktu kurang dari 1 menit di atap reaktor. Banyak yang sakit dan meninggal bertahun-tahun kemudian. Nama mereka jarang tercatat. Tetapi tanpa mereka, Eropa bisa menjadi tak layak huni. Awan radioaktif menyebar ke Eropa. Swedia pertama kali mendeteksi radiasi. Uni Soviet terpaksa mengakui bencana ini. Kepercayaan dunia terhadap energi nuklir runtuh. Reaktor ditutup dengan sarkofagus beton darurat. Puluhan tahun kemudian, kubah baja raksasa dibangun. Namun, inti reaktor masih ada. Chernobyl tidak pernah benar-benar selesai. Hari ini, Chernobyl sunyi. Alam tumbuh di atas luka manusia. Namun,
radiasi tetap tinggal. Mengingatkan kita bahwa kesalahan teknologi tidak mengenal waktu. Chernobyl bukan hanya tragedi masa lalu. Ia adalah peringatan bagi masa depan bahwa teknologi tanpa kejujuran dan kekuasaan tanpa transparansi akan selalu berakhir dengan kehancuran. Pada akhirnya, sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam ingatan, dalam jejak yang ditinggalkan waktu, dan dalam pertanyaan yang masih kita cari jawabannya. Apa yang terjadi hari ini akan menjadi cerita bagi generasi esok. Jika kisah ini memberimu sudut pandang baru, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Bagikan agar lebih banyak orang ikut belajar dari cerita dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.